Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon kekuatan dan juga pimpinan Tuhan menyertai kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Titus pasal pertama ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah, padahal perbuatan mereka menyangkalnya. Mereka menjijikkan dan mereka tidak mau taat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Inilah kebenaran yang akan kita renungkan pada pagi hari. Topik renungan kita saudara yaitu hiduplah dalam ketulusan, jangan dalam kemunafikan. Mari kita buka hati untuk menerima kebenaran ini. Dikisahkan saudara bahwa ada seorang karyawan yang kelihatannya selalu dia bersikap sangat baik, sangat santun, dan tampaknya dia seorang karyawan yang bertanggung jawab ketika dia berhadapan dengan atasannya. Dan atasannya juga melihat kinerjanya cukup baik, dia selalu hadir tepat waktu, dan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya selalu bisa selesai dalam waktu yang ditentukan oleh atasannya dengan baik. Luar biasa. Bagi atasan, dia seorang karyawan yang berprestasi dan berperilaku baik dalam segala sesuatu. Tetapi saudaraku, siapa sangka ternyata bahwa di atas semua hal yang dilihat oleh atasannya itu, ternyata bahwa atasannya tidak tahu ada kebusukan yang disembunyikan oleh karyawannya ini di balik semua sikap yang baik yang kelihatan terpuji itu di hadapan atasannya. Ternyata ia adalah seorang karyawan yang selalu menekan beberapa bawahannya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Ia ternyata sering datang terlambat juga, dan dia sering membolos apalagi ketika bosnya, atasannya tidak ada di kantor. Itu yang terjadi sebenarnya. Sehingga laporan-laporan yang dia laporkan pun dengan baik itu karena dia memeras tenaga dari bawahannya, bukan dia yang mengerjakan, dan seterusnya. Untuk beberapa waktu memang ia sepertinya berhasil saudara mengelabui atasannya itu. Tetapi benar, sepandai-pandainya tupai melompat, akan ada waktu dia bisa terjatuh. Atau sepandai-pandainya orang menyimpan yang busuk atau bangkai, tentu akan ada juga waktunya bahwa bau busuk itu akan tercium. Artinya apa saudaraku? Kejahatan tidak mungkin selamanya bisa kita tutupi. Itu pasti. Akan ada waktunya, suatu saat pasti akan terungkap, pasti akan tersingkap, pasti akan terbuka, tercium dan seterusnya. Hingga pada akhirnya ternyata ketika kelakuan dari karyawan ini terbongkar kepada atasannya, ia pun akhirnya dipecat dari perusahaan itu saudaraku. Karena memang ternyata yang dilakukan selama ini adalah kemunafikan. Dan semua fasilitas perusahaan yang pernah diberikan kepadanya akhirnya ditarik kembali. Dia langsung dipecat. Akhirnya dia kehilangan pekerjaan dan juga dia kehilangan semua fasilitas yang sudah sempat dinikmatinya dengan baik selama ini. Ini hanya sebuah kisah, dan saya tahu ada begitu banyak kisah lain yang mungkin kita tahu tentang perilaku yang seperti ini. Mungkin ada di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita saudara bahwa betapa sering kita berperilaku ceroboh dalam kehidupan kita ini? Mungkin seperti karyawan ini. Kita sering merasa diri kita hebat. Apalagi ketika kita mempunyai sebuah jabatan tertentu
pengaruh tertentu, atau sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita sering bersikap arogan terhadap orang-orang yang kita pimpin, ya, atau mungkin kepada atasan kita sering mencari muka, ya, bersikap seperti malaikat, tetapi hati kita sesungguhnya penuh dengan tipu daya dan kebusukan yang menjijikkan. Mari saudaraku, ini sebenarnya saya angkat ini supaya kita benar dimurnikan oleh Tuhan dari perilaku dan sikap yang tidak baik ini. Lucunya lagi saudaraku, ada orang Kristen, ya, tidak hanya kepada manusia, ternyata ada orang Kristen yang berusaha menutupi kejahatannya justru di hadapan Tuhan, saudaraku, dengan melakukan kesalehan-kesalehan yang palsu, yang kelihatannya seperti dia rohani, rajin beribadah, rajin berdoa dan seterusnya. Dia merasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, meskipun kelakuannya dia selalu berlaku buruk terhadap sesama, terhadap rekan, terhadap orang lain, terhadap suami, istri, anak-anak. Kelakuannya tidak benar, kelakuannya selalu buruk, ya. Dia selalu merasa benar, ingin menang sendiri, merasa tidak berdosa ketika dia memperlakukan sesamanya curang, ya, merasa tidak berdosa ketika dia melakukan sesuatu kepada sesamanya secara sombong, secara arogan, dan dengan berbohong dan seterusnya. Dia lupa jika ketaatan terhadap Tuhan, saudaraku, semestinya itu tercermin melalui sikap dan perilaku kita yang baik terhadap sesama kita. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Mari saudaraku, kita mungkin bisa mengenakan topeng kemunafikan di sepanjang hidup kita ini kepada siapapun di dalam dunia ini, kepada istri, suami, anak, orang tua, kepada rekan, kepada siapa, bahkan kepada pendeta sekalipun mungkin. Kita bisa memakai topeng kemunafikan itu, ya, dengan melakukan kejahatan demi untuk melakukan kejahatan yang lain, atau dengan melakukan kebaikan untuk menutupi kejahatan kita. Tetapi saudaraku, sampai kapan itu harus kita lakukan? Sampai kapan kita harus berlaku seperti itu? Ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan perilaku saudara, sikap saudara selama ini. Puji Tuhan kalau saudara tidak ada dalam posisi ini. Tetapi kalau saudara ada dalam posisi, sampai kapan saudara harus bersikap seperti ini? Hidup dalam kemunafikan, hidup dalam, ya, kecerobohan, kebodohan dan seterusnya. Saya ingin kita memahami, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar, ya, untuk selalu mengerti bahwa Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, yang tahu firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri, tidak dalam kemunafikan, ya, hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, hidup terbuka di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin mengatakan, jika hati kita saja terbuka dan tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan, yang bisa kita sembunyikan kepada orang lain, bagaimanakah kita mungkin dapat mengelabui Tuhan dengan berlaku saleh, munafik, sebagai kulit luar saja, hanya untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu, saudaraku? Ini hal yang perlu kita renungkan. Sehingga dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita bertobat. Firman Tuhan hari sangat jelas. Mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah. Dan saya yakin kita juga adalah orang berkata mengenal Allah. Tetapi perbuatan mereka menyangkal Allah. Jangan kita menjadi orang yang menyangkal Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak benar. Mereka menjijikkan. Perilaku seperti itu, saudaraku, orang-orang yang hidup dalam kemunafikan dikatakan itu menjijikkan, ya. Itu bukti ketidaktaatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Apakah memang kita tidak bisa melakukan yang baik dengan tulus? Sesungguhnya kita bisa melakukan. Tetapi kalau kita memilih hidup dalam kemunafikan, memang sebaik-baiknya apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena itu merupakan pekerjaan yang menjijikkan bagi Tuhan. Apakah kita mau hidup kita selalu menjijikkan bagi Tuhan? Saya yakin kita tidak mau.
Kita mau supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau supaya hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Yang olehnya kita boleh meraih kembali berkat sukacita dari Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, hiduplah dalam ketulusan, jangan dalam kemunafikan lagi. Dengan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita semua diubah Tuhan, ditolong Tuhan, tertuntun menjadi pribadi-pribadi yang hidup tulus, yang hidup jujur, dan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita keluar bisa meninggalkan sikap-sikap kemunafikan apapun yang selama ini kita praktekkan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami untuk anugerah kasih dan setia Tuhan, firman yang kami terima pagi ini, yang mengajari kami supaya kami hidup tulus, supaya kami menghindari kemunafikan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba juga mau terus berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, apapun pergumulan sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Bagi mereka yang hamba tidak sebut namanya satu persatu, tetapi Tuhan tahu siapa mereka yang mendengarkan doa ini saat ini. Jika mereka sedang bergumul karena sakit penyakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka, angkat penyakit mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan hari ini Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, dimanapun mereka, Tuhan tuntun. Biarlah mereka boleh diberikan semangat belajar sungguh-sungguh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena mereka berulang tahun, berkati mereka. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu anugerah-Mu bagi hidup mereka. Ada juga banyak anak-anak-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang menghadapi kehidupan yang sulit karena beban hidup yang berat. Dibelenggu oleh persoalan-persoalan yang sulit dan berat. Bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ada yang lemah, ada yang tidak berdaya, ada yang kecewa dan putus asa. Tetapi ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka semua pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami, ada nomor telepon di layar saudara, hubungi kami. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau berkomitmen untuk membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga banyak orang menonton dan mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi penyemangat bagi kami untuk tak berkarya melalui pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKPC Mat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara hari ini. Shalom.